Helena and the Blackstone. Itu apa sih Helena and the Blackstone? Helena and the Blackstone itu sebenarnya band yang amat singkat sebenarnya. Itu awal mulanya itu dari adik saya ya yang suka ngedengerin beberapa materi lagu saya. Dia agak tertarik gitu kan. Ini lagu enak juga nih gitu kan. Terus lagu siapa tuh? Lagu ini ya After Masehi ya gitu kan. Jadi pas kita sering hangout gitu berdua, dia sering dengerin lagu-lagu saya di mobil gitu kan. Dia bilang lagu enak juga nih ya. Saya akhirnya coba, yaudah lu mau gak ngisi vokal clean tapi cewek? Kan seharusnya lagu-lagu saya, materi lagu saya di After Masehi ini kan lebih cenderungnya clean itu cowok ya kan. Jadinya mau nyoba nih gitu kan, coba deh pakai clean cewek gitu kan. Dan akhirnya kita cobalah gitu. Dan akhirnya hasilnya bagus gitu kan. Terus biar lebih menarik lagi nih, band Helena gimana nih? Ya udah akhirnya kita coba deh pakai string gitu kan, biar lebih menarik tampilannya, dan akhirnya berhasil gitu kan. Akhirnya Helena ini kita coba lah ya untuk tracking gitu kan. Kapan tuh? Sekitar mungkin kurang lebih 4 bulan yang lalu lah, atau 5 bulan yang lalu lah kurang lebih ya. Kita coba, saya masukin vokal adik saya, ternyata oke. Terus saya masukin string, oke gitu kan. Akhirnya coba nih gitu vokal growth ditambah vokal growth scheme yang berbeda dari vokalnya After Masehi di saat itu gitu kan. Akhirnya kita coba gitu kan dengan suara Franz. Akhirnya kita coba masukin suara Franz dan akhirnya ya amat menarik gitu kan. Nah akhirnya dengan kenapa namanya Helena and the Blackstone? Apa artinya? Oh gitu. Jadi awal itu Helena itu sebenarnya namanya tuh bukan Helena and the Blackstone, Helena and Franz Ringo gitu. Karena Helena and Franz Ringo. Nah, kenapa dibuat sebenarnya sih kalau nama Franz Ringo. Wah, jahat lu, Bang. Jadi kenapa saya namakan Helena gitu kan? Waktu itu kita sempat sama saya nyari-nyari nama apa yang bagus. Akhirnya awal-awal saya nyari-nyari di Google nama-nama gunung kan. Akhirnya saya lihat coba bahasa Yunani. Akhirnya saya ketemu Helena. Saya lihat Helena apa ya artinya? Ternyata Helena itu artinya cahaya gitu kan. Wah ini keren juga nih gitu kan. Ya udah Helena gitu kan. Dan akhirnya dengan datangnya Franz ini, akhirnya saya mikir wah dulu saya pernah berteman gitu kan sama waktu zaman Stefan and Kakonatris, kali keren nih namanya Helena and Franz Ringo gitu, seperti Stefan and Kakonatris gitu kan. Ya udah akhirnya udah kita bikin nama Helena and Franz Ringo ya kan. Nah dengan berjalannya waktu gitu kan, akhirnya kita nyoba tuh ya kan, mencoba bikin penawaran ke label Bravo Music Publisher atau label kita tuh namanya Off the Record. Kita ngajuin dan akhirnya diterima, tapi dengan konsep dari si produser itu ya dia bilang bisa gak nih kalau nama Helena ini diganti dengan The Blackstone. Karena kalau perorangan takutnya terjadi permasalahan, takutnya terjadi hal yang diinginkan, makanya lah dibuat The Blackstone. Ya mungkin jadinya Franz ini masuk ke The Blackstone gitu. Artinya apa Helena and the Blackstone? The Blackstone itu sebenarnya nama yang diberikan dari mungkin produser kita kali ya. Owner dari Bravo Music Publisher itu, dia yang berikan gitu kan. Om Hardy yang berikan. Dan di sini juga sih bener sih banyak campur tangan dari Om Helena X Tengkorak Purgatory and Lauma. Iya. Nggak ada itu. Om Helena. Nggak ada kabarnya. Ya mungkin kalau buat saya pribadi ya, Helena and the Blackstone itu tuh kayak apa ya? Kayak mesin yang diciptakan gitu. Mesin yang diciptakan. Jadi istilahnya gini loh. Ini materi ini mesin gitu kan. Nah, gimana bisa menjadi rangkaian robot? Ya itulah Bang Hela yang nyiptain. Dari kepalanya, tangan, segala macam sampai sudah utuh jadi, dia yang pegang remote-nya. Gitu, berarti dibentuknya itu Helena and the Blackstone tahun berapa tuh? Dari siapa aja personilnya? Itu singkat banget ya. Maksudnya dalam arti kata singkatnya. Sebenarnya personil Helena itu sebenarnya dari band After Masehi ya.
line up itu di Aftermath itu saya sebagai yang megang scene, terus Umar gitaris, Bokes bass, Frankie drum, terus sama vokalis kami nih si Franz Enrico gitu. Awalnya gitu. Nah, karena masuk konsep Helena ya kan, jadi kan istilahnya mencoba warna baru gitu kan. Jadi cewek yang line up awal ikonnya aja perempuan. Jadi Franz itu mundur dari ke belakang. Awalnya itu kan di Aftermath itu Franz yang ikonnya gitu kan, karena Helena karena sifatnya apa ya? Mungkin female, jadi ikonnya perempuan ini. Jadi di balik Franz yang di belakang gitu. Ya jadi ya, sampai sekarang pun juga Aftermath masih berjalan gitu kan. Tapi mungkin vakum karena semua materi dari Aftermath itu diambil semua ke Helena. Jadi 95%, 98% lah materi Aftermath diambil sama Helena. Karena berarti beda genre dong. Genrenya apa? Tetap sih kalau genre itu tetap kita ke electronic core gitu. Karena kan basic dari kita semua nggak ada di gotik gitu kan. Nggak tahu gotik itu apa gitu kan. Cuman mungkin orang yang mikirnya, oh ada perempuan, berarti ini gotik gitu. Tapi kalau kita lebih nyari amannya sih kita di electronic core gitu kan. Cuman karena ikonnya female aja gitu. Itu sih sebenarnya sih. Nah itu ke label itu mereka yang tertarik atau kalian yang memberikan mereka materinya? Kalau untuk tertarik, kayaknya sih awal mulanya kita yang mengajukan penawaran ke mereka gitu kan. Kita ajukan penawaran ke mereka. Ternyata mereka tertarik, ya, dan akhirnya singkat padat beberapa waktu mereka langsung bikin kontrak ke kita gitu. Genre gua apa kan orang mikir, lu sebenarnya apa kan ya? Mungkin gua coba kilas-kilas gitu. Gue cocoknya di mana sih genre ini? Ternyata ya gue lihat, gue lebih tepatnya di electronic core sih. Nah, single perdananya yang akan kalian keluarin apa tuh? The Helena and the Blackstone. Single pertama Broken. Kenapa Broken? Karena Broken adalah salah satu yang mungkin bukan jagoan sebenarnya, lebih yang siap gitu, mungkin yang sudah siap ditampilkan gitu. Gitu, bukannya yang ini sih, bukan jagoan kita sih ada beberapa lagi mungkin yang masih kita ya mungkin masih kita silent dulu lah. Gitu. Arti Broken itu apa sih? Jadi Broken itu sebenarnya kehancuran ya. Sebenarnya gini sih, kalau dibilang itu lagu kita kalau dari lirik, dari judul lebih ngelihat wah ini band cinta nih gitu kan. Ya sebenarnya sih isi dari semua itu ya sebenarnya ya agak-agak serem ya. Contohnya misalkan nih, kalau dari kacamatanya dia ngeliat kayak Kiss Me and Let Me Die, Broken, Morning Star, Dance Part of God, sampai I'm With You gitu kan. Kalau orang berpikirnya, cuman ngeliatnya di Morning Star, kok ada Morning Star? Orang pasti tahu Morning Star itu apa, Lucifer gitu kan. Jadi maksud gue, sebenarnya gini, jadi supaya judulnya nggak judulnya nggak vulgar, nggak serem, ya gua cobalah gua judulnya itu gue gantilah maksudnya supaya orang nggak terlihat gimana gitu. Jadi kayak contoh deh gini, kayak Kiss Me and Let Me Die itu sebenarnya tentang Adam dan Hawa sebenarnya. Sebenarnya konsepnya Kiss Me and Let Me Die itu kan. Broken itu sebenarnya itu tentang hari akhir sebenarnya gitu. Morning Star itu sebenarnya tentang Lucifer sebenarnya kan. Dance Floor of God itu sebenarnya tentang Ars, kursinya Tuhan lah, kursinya Allah gitu kan. Amit itu sebenarnya kalau diartikan bahasa itu kan sepakat, maksudnya akan terjadi suatu hari nanti ada kesepakatan kita sama Dajjal, sebenarnya seperti itu. Sebenarnya konsepnya itu konsep hari akhir lah. Karena apa? Kita kan semua ngambil materi ini dari Aftermath. Nah, Aftermath judulnya itu nama bandnya itu ketahuan kan? Istilahnya apa sih namanya? Setelah Masehi apa? Maksudnya setelah Masehi itu kan memang nggak ada kehidupan gitu kan. Jadi perjalanan hari akhir sebenarnya. Cuma karena Helena waktu itu dari konsep itu, dari owner itu suka dengan konsep kita, terus Helena pun juga nggak punya materi, dan akhirnya semua yang ada di Aftermath materinya kita tarik ke Helena gitu. Ceritanya seperti itu sih. Yang unik dari Helena Blackstone apa sih? Dengan vokal cewek. Yang unik
Apa emang udah punya karakter tersendiri atau penilaian dari label ini punya nilai bagus dijual atau memang layak dijual? Kalau untuk nomor poin kedua ya, untuk layak dijual itu ya mungkin kalau dari label pasti punya pandangan sendiri. Dia kan kita ajukan, dia lihat, oh ini kayaknya ngejual. Mungkin kalau untuk poin kedua. Tapi kalau untuk poin pertama, kalau gue tuh orang yang suka dengan genre apapun, selama musik itu gue denger enak nih. Misalkan gue suka nih death metal yang slamming, slamming gue ambil. Oh gue suka nih post hardcore bagian ini gue ambil gitu. Jadinya konsep-konsep di genre apapun juga yang menurut gue suka, gue kumpulin tuh. Nah, gue jadiin jadi kesatuan. Nah, terjadilah materi-materi seperti ini. Sebenarnya sih lebih tepatnya kita kayak ngegabungin semua jenis genre lah. Iya, Gitu. Itu sih seperti itu. Makanya pas lu kalau dengerin lagu ini, wah ada part ini nih kayak genre ini deh. Part ini kayaknya ada genre ini deh gitu. Sebenarnya seperti itu sih. Nah, dari kacamata lu di industri musik ini seperti apa sih memang, atau yang udah genrenya seperti kalian ini memang punya ada nilai yang terselubung buat di muka industri musik Indonesia yang memang bisa Ngejual ya, booming. Jadi gini, uh, kenapa di dalam satu album itu ada dua akustik, ada 5 metal, ada satu techno. Kenapa gue buat seperti itu? Soalnya gue pikir nih gini, kalau gue pure dengan metal, mungkin gue untuk target gue mungkin ke apa ya kalau dibilang ya, target gue ke masyarakat yang mungkin yang suka lagu yang nggak terlalu keras kan, gimana nih bisa tertarik gitu loh, maksud gue. Makanya gue bikin akustik. Ada metal nih, metal dari Helena Blackstone. Nanti beberapa materi gue akustikin, gue bentuk akustikin gitu supaya pas orang yang suka dengan akustik ini, dia ngeliat, oh ternyata ini diambil dari, ngoverin dari lagu metalnya gitu kan. Berarti paling nggak udah jelas ada pasar-pasarnya yang mau menerima kalian. Musik yang kalian bikin. Gitu. Jadinya kan gue masuk di konsep album itu ada metal, ada akustik, ada techno. Ya, puji Tuhan adalah yang bantu gitu. Ya, kegiatan sih sambil nunggu penyelesaian, ya kita coba-coba promo lah. Promo ngapain? Promo kemana? Nawar-nawarin lagi. Sebenarnya kita mau enjoy aja ya. Kita kan emang apa sih, nggak nyangka bisa sejauh ini ya. Iya. Ya makanya ya sembarinya berjalan, kitanya juga ya kalau apa ya disebutnya, kita masih banyak belajar ya. Ya, yang dimaksud sejauh ini, yang dimaksud adek gue itu tuh kayak apa ya? Kita awalnya coba mencoba gitu. Ya lu masuk dapur rekaman, masuk gitu. Awalnya coba mencoba sih. Sebenarnya tuh proyekan ini, bukan proyekan iseng sebenarnya sih. Cuma ternyata lebih tepatnya gue kejebak. Jadinya proyekan iseng dan ternyata membuahkan hasil yang baik gitu, intinya gitu kan. Kejebak di mobil lagi nyanyi, disuruh buat rekaman di handphone, nggak taunya ngeband. Iya. Itu ceritanya. Jadi awal mulanya itu sebenarnya gini loh, sebenarnya itu tuh kita itu udah mau rilis album ya, After Masehi, full album, sama Helena ini dia single gitu. Jadinya kayak ya sebenarnya udah tinggal terbit doang sih sebenarnya itu dua itu kan, karena berhubung keisengan menjadi coba nih kita ngajuin nih gitu kan, ngajuin itu padahal materi baru ini pertama gitu kali kan. ya. Ngajuin materi ini nih ke label yang besar lah gitu kan. Nah akhirnya si label ini mikir, oh kalau misalkan After Masehi mungkin kalau untuk pasaran apa ya kalau dibilang ya, pasaran musik kan sampai Indonesia lah. Iya kayaknya terlalu gimana, mungkin dari nama, mungkin dari ya kan, ya makanya kalau pas dilihat Helena and Blackstone, dilihat mungkin wah, bisa lah. Ini bisa nih, ada female bagus nih, terus lebih mewah nih, ada stringnya gitu kan. Cuman permasalahannya adalah pas masuk ke label itu si Helena itu nggak punya materi, dan akhirnya ya udahlah kita menyerahkan semua materi After Masehi ke Helena and Blackstone ini gitu. Nah itu perjanjian dengan label gimana tuh ketika udah menyerahkan materi dan nama baru? Ya alhamdulillah sih bukan perjanjian goib ya.
Perjanjiannya sih ya nggak ada janji-janji gimana, kayak biasa aja, kayak kita harus nyelesain rekaman. Iya. Terus selanjutnya nanti akan ada part-part selanjutnya yang semoga aja bisa lebih baik. Iya. Kayak gitu. Sekarang sih masih ngejalanin penyelesaian rekaman sih. Sembari promo, terus kita datengin ke publisher. Thank you Kontraknya juga. berapa tahun? Hah? Kontraknya berapa tahun? Kontraknya? Dua tahun. Jadi kontraknya ini master atau apa? Nah, maksudnya sih bukan 2 tahun ya, kedua album kali ya? Iya, dua album maksudnya, bukan 2 tahun kontraknya. 2 album. 2 album, bukan 2 tahun. 2 abad kali. Buset, hidup awet. Itu bayar master atau gimana sih? Atau memang dengan itu aja gitu kan? Jadi Anak band kan yang lagi tren yang gue baca nih banyak ke digital, suka ini. Bingung Bang, kalau kita mah kayaknya kayak ketinggalan zaman ya kalau mau. Lu, gua mah kagak. Paling enggak kan dari mereka kan mungkin kalian bisa menjelaskan dan mereka juga tahu gitu loh. Kalau sekarang kan gampang, digital gampang, tapi feedback buat bandnya gimana? Apa yang didapat? kalau Susah. digital ya, kalau gue pribadi, kalau untuk album pertama, kalau digital itu sangat disayangkan sekali gitu. Kalau untuk album pertama dan album kedua, mungkin ya gue harus ada fisik, baru digital. Karena istilahnya kan gimana ya? Kalau misalkan fisik itu kan setidaknya kan apa ya? Mungkin Koleksi. ya gitu kan. Terus CV ya, ijazah dari band tuh. Itu maksudnya tujuannya. Kan ya, kayak waktu itu kan trauma tuh, kalau tahu kan atau tengkorak tuh kan punya karyanya. Apalagi yang Saya baru klipnya, kan mungkin ada video klip nanti jangan ada. Nggak ada ya. kalau jadi sih ada Promosi kan itu. Hah? Bagian dari promosi. Iya. Jadi memang dari pihak label itu memang ada step-stepnya sih ya. Jadi misalkan step pertama ini udah deh materi ya, lu kan masih dalam proses pemasukan vokal female sama penambahan string, karena kan di Aftermath ini kan belum ada string, ya kan? Yang jadi 5 metal di Aftermath ini kan yang uji coba ini materi 2 nih, yang udah ada string female cewek, ini kan 2 nih. Nah yang 3 ini masih bener-bener pure. Ketika udah di-sign dengan label kontrak itu apa yang kalian harus jalanin, dan feedbacknya buat kalian itu apa? Feedbacknya banyak sih ya. Jadi kalau untuk step-stepnya itu lebih kayak misalkan kita keluar single, nanti setelah single kita bikin video klip. Pertama video klip lirik dulu deh, video lirik, next video klip, ntar keluar single yang terbarunya lagi, video klip, terus apa namanya? Pokoknya sih kayak semacam apa ya kalau dibilang ya, lebih bertahap sih ya. Bertahap berapa bulan sekali ngeluarin satu-satu? Sebulan sekali sih lebih tepatnya sih, lebih sebulan sekali. Mereka yang nentuin. Mereka yang nentuin. Nanti ada finishnya di mana? Finishnya ada, pasti ada. Jadi kita juga punya target. Jadi target dalam arti kata sebenarnya sih di Oktober ini nih kita harus selesai. Cuman karena terbentur dengan apa ya? Terbentur dengan waktu kita, kesibukan kita kan. Oh ini ada waktu si vokalnya kapan, isi stringnya kapan. Nah itulah nyari momen-momen itunya tuh yang harus tepat untuk itu gitu. Momen tragedi yang tepat untuk menentukan. Iya benar gitu. Mati dong. Berarti planningnya udah ada dong. Berarti di tahun depan ngapain dong? Kebetulan kalau untuk planning dan schedule kita serahkan sama Bang Hela Trauma, ex Trauma sorry, gitu. Itu siapa itu? Itu sih apa ya? Dia masih sejenis ubur-ubur kayaknya. Dibur SpongeBob nih. Hela ex Trauma. Iya, gitu. Oh, yang main gitar gitu bukan Api Dalam Otak tuh. Nah, itu gitu. Jadi bagus tuh Api Dalam Otak. Coba deh, otak lu ada api nggak? Itu mah ngerokok kebanyakan. Jadi sekarang tuh untuk schedule, promo dan lain-lain itu jadi kita serahkan ke Bang Hela gitu. Jadi dia manajemennya dari band Helena. iya, jadi sih kemungkinan sih jadi nanti kalau memang nanti dari pihak label ngasih, manajemen ini bakal dijalanin sama Bang Hela dan teman-teman, Dani Trauma sama Dimas Buruzu gitu kan. Mereka yang nanti yang akan membantu kita dalam media promo gitu. Jadi nanti kita serahkan ke mereka lah kalau untuk hal itu, karena
Kalau kita yang pegang semua, kita kayaknya terlalu sibuk ya mungkin ya. Tepatnya buat mereka berdua sih, kalau saya sih nganggur. Jujur amat sih lu ah.